Ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz yang melibatkan militer Iran dan Amerika Serikat kembali memanas pada pekan lalu. Aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran terjadi hari Kamis malam hingga Jumat di sekitar Selat Hormuz. Ya, pemirsa, Iran dan Amerika Serikat kembali terlibat dalam aksi saling serang rudal pada pekan lalu meskipun kedua negara dalam posisi gencatan senjata. Masyarakat internasional pun kembali mengkhawatirkan perang akan semakin meluas sehingga semakin menekan aktivitas ekonomi global. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz yang melibatkan militer Iran dan Amerika Serikat kembali memanas pada pekan lalu. Aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran terjadi hari Kamis malam hingga Jumat di sekitar Selat Hormuz. Meskipun kedua negara masih dalam posisi gencatan senjata, kedua angkatan bersenjata saling klaim mengenai siapa yang memulai serangan terlebih dahulu. Angkatan Laut Iran mengancam akan melancarkan serangan terhadap aset-aset militer milik negeri Paman Sam di Timur Tengah jika kapal-kapal milik Iran terus diserang di Selat Hormuz. Sedangkan militer Amerika Serikat hingga kini masih menerapkan blokade bagi kapal-kapal yang akan masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dengan ancaman akan menyerang lebih keras jika kesepakatan damai tidak kunjung tercapai. Eskalasi konflik antara kedua negara ini pun dikhawatirkan akan kembali meluas dan menambah tekanan terhadap pasar keuangan global dan jalur logistik internasional, terutama melalui lonjakan harga energi. Tidak terkecuali bagi perekonomian Indonesia. Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa kondisi fiskal moneter dan sektor keuangan nasional pada kuartal 1 tahun 2026 masih tetap terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Berbagai sumber untuk IDX Journal. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perang Iran dan Amerika Serikat kembali pecah, Indonesia wajib waspada. Kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Profesor Aryawan Gunadi, Guru Besar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat. Halo Prof, apa kabar? Apa kabar Pak Pras? Kabar baik. Ketemu lagi dengan IDX. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga Pak Satya Widya Yuda. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional melalui Zoom ini. Halo Pak Satya, apa kabar? Ya, masih di mute sepertinya Pak Satya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja ke Prof. Aryawan Gunadi. Tadi menarik kalau kita sampaikan bahwa pekan lalu eskalasi antara Iran kemudian juga Amerika Serikat ini kembali memanas begitu, di mana Amerika Serikat menyerang fasilitas pelabuhan Iran, Iran menyerang kapal perang Amerika di Selat Hormuz, bahkan meskipun keduanya masih dalam masa gencatan senjata ini, Prof. Apa yang bisa kita lihat dengan kondisi ini, Prof? Iya. Terima kasih Pak Pras dan pemirsa IDX. Jadi kalau kita lihat untuk kesekian kalinya ini memang kita bertemu untuk bicarakan soal perkembangan di Selat Hormuz. Kalau diingat ketika saya ke IDX beberapa waktu yang lalu bahwa ini terus eskalasi akan berkembang. Paling tidak kan ADB memperkirakan sampai dengan 3 fase ya, sampai dengan akhir tahun ini, yaitu di awal tahun 2026, pertengahan sampai dengan akhir eskalasi yang kemungkinan akan meningkat. Nah, terakhir itu kan perkembangannya meski ada kesepakatan gencatan senjata di April 2026, Trump merasa bahwa kesepakatan ini masih berlaku, tetapi masing-masing kedua belah pihak itu kan diklaim melakukan serangan, di mana diduga Amerika Serikat melakukan serangan ke kapal tanker dan fasilitas sipil Iran, dan militer Amerika Serikat menyebut aksi Iran ini ya seperti bentuk provokasi lah. Artinya kedua belah pihak mempunyai klaim. Lalu perkembangannya yang terakhir kan ada proposal untuk perdamaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, dan Iran pun merespon katakanlah dengan berbagai alasan. Tetapi kan perkembangan yang terakhir, Trump juga menolak respon Iran situ, perdamaian Iran, dan menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa diterima oleh Amerika Serikat. Fase yang ketiga adalah kalau kita lihat Inggris dan Perancis kemarin sedang akan melakukan pertemuan, yaitu untuk membahas mengenai Selat Hormuz, dan dikumpulkanlah para menteri pertahanan. Tetapi Iran kan mengklaim kalau itu terjadi dan Iran atau Perancis itu mengirim kapal perang ke Selat Hormuz, tentu pergolakan akan semakin terjadi. Artinya kita lihat bahwa ini
sudah banyak pihak nih yang akan katakanlah terlibat di situ. Nah, kalau kita lihat gencatan senjata ini masih berlaku, tetapi eskalasinya akan terus meningkat. Nah, kita akan ngelihat sejauh mana dampaknya. Kenapa? Karena kalau dilihat misalnya efeknya dengan terbatasnya Selat Hormuz ini, tentu efek perdagangan ekonomi kan akan kemana-mana. Kita lihat IHSG lah, harga bahan mineral LPG itu akan meningkat dengan luar biasa. Harga minyak per barel itu pasti juga akan bisa meningkat. Ini yang saya rasa pemerintah sudah melakukan upaya. Pak Presiden pun juga ke Filipina, saya rasa pasti juga akan memperkuat sektor ASEAN untuk melakukan diversifikasi dan juga melakukan kerjasama yang baik dengan negara-negara ASEAN. Demikian Pak Pras. Itu ya beberapa langkah yang sudah dilakukan. Nampaknya antisipasi juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya, dengan menjalin mungkin kerjasama dengan negara-negara kawasan yang semakin diperkuat ini, Prof. Nah, kita ke Pak Satya nih. Anda melihat bagaimana dengan eskalasi yang semakin meningkat pekan lalu, kemudian dikhawatirkan akan semakin meluas karena sampai saat ini meskipun dalam kondisi gencatan senjata, mereka masih saling serang ini, Pak Satya. Apakah ini akan berdampak nantinya kalau kita bicara mengenai ketahanan energi Indonesia begitu, Pak Satya? Ya, kita memang memaknai konflik global itu kita anggap ini sebagai disruption ya, disrupsi daripada supply kita ya, karena kita memang sekitar 1 juta barel sendiri kita adalah impor ya. Dengan demikian maka kita sudah mengatur beberapa strategi, baik itu strategi jangka pendek ataupun juga strategi jangka menengah ya. Kalau saya bilang jangka menengah itu kira-kira kisaran 3 sampai 10 tahun ke depan. Jangka pendek itu bisa tidak beberapa bulan, tetapi paling tidak dalam 1 tahun ke depan. Maka apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu tentunya kita lanjutkan, karena diversifikasi sumber impor minyak dan BBM di kawasan non Timur Tengah itu sudah menjadi strategi jitu kita saat ini ya. Bahkan beberapa waktu kita termasuk kategori negara yang mempunyai ketahanan yang cukup baik ya, dibandingkan dengan beberapa negara yang ada di kawasan ASEAN ya. Dan bahkan kalau kita melihat sekarang ini, apalagi kalau kita melihat dari kawasan yang tidak jauh yaitu kawasan ASEAN itu sendiri, mereka lebih mengedepankan energy security di masing-masing negaranya ya, karena mereka semua juga rata-rata bukan penghasil bahan bakar minyak yang bisa dikonsumsi atau bisa diekspor gitu kira-kira. Mereka juga pengimpor daripada bahan bakar minyak, baik itu dalam produk jadi ataupun juga dalam bentuk grup ya. Maka yang ada yang bisa kita sampaikan kepada mereka adalah bagaimana kalau misalkan mereka ada kelebihan di antara satu negara dengan negara yang lain yang masih memungkinkan untuk bisa dikerjasamakan. Maka kita juga melihat bahwasannya optimalisasi cadangan operasional BBM ini juga menjadi satu hal yang perlu mendapatkan perhatian terus-menerus, karena cara mengoptimalisasinya itu adalah penguatan sistem logistik energi nasional. Jadi supply chains-nya itu betul-betul kita jaga. Kita berharap transportasi kapal yang kita pakai, baik itu untuk mengangkut crude oil ataupun juga BBM, itu terhindar dari permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi di Timur Tengah ya. Dan kita juga mengoptimalisasikan storage yang kita miliki. Maka perlu ada satu koordinasi yang sudah berjalan ya. Kebetulan di Dewan Energi Nasional kita sangat berhubungan erat dengan para pemangku kepentingan di Kementerian Lintas Sektor ya. Kita sudah melakukan sidang anggota dan sebentar lagi nanti akan dilakukan sidang anggota lagi ya, untuk lebih memberikan penajaman terutama yang menyangkut masalah supply chains ya. Karena banyak sekali irregularities gitu yang ditempuh, seperti tadi yang dinyatakan bahwasannya harga itu bisa melambung tinggi dan pola sistem pengadaannya sudah tidak lagi regular ya, tidak bisa kita lakukan secara normal. Mereka memberikan penawaran harga yang tinggi dan waktu kita menentukan atau memutuskan juga
sangat pendek karena kita bersaing dengan yang lain, itu tentunya ya, legal standing yang ada pasti tidak bisa mengcover ya baik. terhadap apa yang dibutuhkan. Nah, itu yang sekarang Ya. dirumuskan di Dewan Energi Nasional agar di kemudian hari tidak akan menjadi masalah. Baik Pak Setia, beberapa poin yang perlu dilakukan tadi, optimalisasi yang utama adalah cadangan bahan bakar minyak sendiri di tanah air begitu ya, sehingga ini bisa mengamankan posisi supply chain-nya, kemudian bagaimana ini koordinasi antara Dewan Energi Nasional dengan kementerian terkait begitu, sehingga dengan kondisi saat ini eskalasi yang semakin meningkat begitu kapanpun akan terjadi, kita harus tetap siap begitu ya. Baik, kita akan jeda dulu sebentar ya Prof. Aryawan dan juga Pak Setia, kita akan bahas nanti lebih lanjut di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi dan juga Bapak Satya Widya Yuda dari Dewan Energi Nasional. Nah Prof, ini bicara mengenai eskalasi yang berpotensi meningkat, kemudian adakah juga potensi melanggar hukum perdagangan internasional, Prof? Mengingatkan kita tahu juga bahwa ya tadi kawasan Selat Hormuz pun juga menjadi jalur logistik internasional, terutama untuk energi, pasokan energi dunia itu banyak lewat situ juga ini, Prof. Silakan. Iya. Jadi kalau dari melanjutkan tadi Pak Satya ya, anggota Dewan Energi Nasional, saya sependapat tadi dengan pandangan beliau. Dan jika ingin menambahkan apakah punya potensi untuk melanggar hukum perdagangan internasional, memang kita punya WTO, kita ada GATT, ya kan, memang tidak serta-merta dengan adanya katakanlah dalam tanda kutip kendala perang melanggar WTO atau GATT. Iya. Tetapi yang akan potensi muncul adalah bila mana setiap negara itu melakukan tindakan proteksionisme, artinya melindungi produk barang dan negerinya, ya kan, tentu akan ekspor dan impor berkurang. Kita tahu bahwa Selat Hormuz kan lebih dari 20 sampai 25 juta barel minyak kan yang melewati Selat Hormuz. Ini yang menjadi kendala kalau kenaikan harga minyak per barel terus di atas 100 US dollar per barel. Nah ini yang perlu ada dan perlu diatur dalam tatanan hukum perdagangan internasional, bagaimana ini kesemuanya bisa diatur. Karena dengan kendalanya pasokan atau rantai pasokan, setiap negara saya khawatir akan menahan produk barang dan jasanya masing-masing. Walaupun seperti Indonesia kita punya EU SEPA, kita juga ada kerjasama dengan ASEAN dan beberapa negara di Kanada dan yang lain-lainnya. Akan tetapi kendala ini akan potensi timbul ketika mereka saling menahan proteksionisme. Itu yang menurut saya akan bisa menjadi kendala. Gitu. Oke. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, apa kira-kira yang perlu dilakukan antisipasinya begitu? Apakah perang ini dapat memicu, kalau bicara mengenai gelombang proteksionisme baru begitu, apakah nanti akan merugikan dampaknya terhadap Indonesia juga ujung-ujungnya, Prof? Iya, artinya kalau proteksionisme yang akan dilakukan oleh beberapa negara, pasti mereka ingin menyelamatkan national interest untuk pertama kali di negara itu. Karena kepentingan nasional itu pasti yang utama di satu negara. Indonesia pun pasti akan demikian. Makanya Pak Presiden kan menyampaikan bahwa ingin menjaring kawan sebanyak-banyaknya. Makanya beberapa belakangan Pak Presiden seperti kemarin dengan Filipina terus menjalin ketahanan global, diversifikasi energi, diversifikasi kawasan dengan negara-negara di ASEAN. Ya kenapa? Karena tujuannya adalah supaya dengan kondisi ekonomi global, kondisi di Selat Hormuz yang masih terhambat, kita tidak akan menjadi kendala. Terakhir kan beliau juga ke Rusia, lalu juga ada ke beberapa negara di belahan Eropa. Tujuannya adalah ya satu, untuk supaya cadangan minyak kita dan energi kita tidak menjadi kendala. Nah ini yang menjadi kendala, misalnya pemerintah juga menjalin kerjasama setahu saya yang sinergis dengan berkaitan dengan kontrak G2G, yaitu untuk pasokan minyak atau LPG untuk apa? Untuk menjaga kontinuitas impor kita. Lalu juga kita menjaga diversifikasi pasar ekspor lewat perjanjian-perjanjian dagang yang sudah ada, seperti SEPA yang tadi Indonesia, EU dan Indonesia dan Kanada. Nah ini yang harapannya kita terus melakukan diversifikasi baik negara Timur Tengah, Eropa, belahan Australia dan Amerika. Tujuannya adalah supaya Indonesia pun juga bisa keluar dari jangkar yang proteksionisme yang kemungkinan dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Iran. Itu dia. Baik, nah Dan sendiri melihat bagaimana proteksionisme ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri tentunya bagi Indonesia. Kalau memang Anda sampaikan tadi, kita harus memperkuat cadangan juga nih BBM di dalam negeri. Tapi kalau misalnya satu negara begitu menerapkan proteksionisme, lantas bagaimana dengan kans Indonesia bisa mengamankan kebutuhan energi sendiri di dalam negeri ini, Pak Satya? Terjadi beberapa waktu yang lalu, kita itu kan mengimpor yang di luar daripada Timur Tengah, itulah dari Nigeria, dari Angola, itu sekitar 40% gitu ya kalau kita lihat dari volume untuk impor crude-nya.
Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden melakukan G2G dengan Rusia, saya pikir ini terobosan yang sangat bagus karena dari sisi jarak ya relatively hampir tidak terlalu jauh berbeda gitu dibandingkan kalau kita mengimpor dari Amerika yang membutuhkan shipping route yang berbeda dan juga waktu yang cukup panjang, otomatis penyediaan storage pun juga akan berbeda apabila jumlah hari yang dibuat untuk mengangkut dari tempat produser kepada kita sebagai konsumen, nah itu memerlukan satu strategi tersendiri. Nah, breakthrough semacam ini yang dilakukan oleh Bapak Presiden ya dalam setiap kunjungan kenegaraan, khususnya kepada negara-negara yang memang penghasil minyak mentah, ya penghasil minyak mentah, tidak cuma penghasil daripada minyak jadi. Nah, kalau minyak jadi memang kita melihat port yang kita pakai selama ini seperti Singapura, Malaysia itu sekitar hampir 90% ya. Kalau LPG seperti kita ketahui 70% sendiri dari US ya dan sisanya dari Middle East yang ini kita upayakan yang 30% itu nanti juga bisa diambil dari Amerika. Nah ini berbeda dengan crude. Kalau LPG relatifly karena kita sudah menjadi pengimpor yang cukup besar di Amerika, maka kita tidak khawatir dengan penyediaan daripada tangki-tangki ataupun juga kapal yang melayaninya. Namun kalau untuk crude akan sedikit berbeda. Nah ini yang menurut kami di Dewan Energi Nasional kita menjaga betul mengenai ketahanan energi kita ya karena kita supply itu harus terjaga tetapi di tengah irregularities semuanya. Jadi irregularities itu bisa terjadi tidak hanya di luar negeri ya karena ada WTO dan lain sebagainya ya tetapi mereka juga mesti kita pikirkan adalah aturan-aturan di domestiknya. Ya di dalam negerinya. Ini yang harus mendapatkan satu pemahaman secara bersama. Maka yang dilakukan dengan adanya G2G tadi, ya misalkan antara kita dengan Rusia, itu paling tidak sudah menjembatani irregularities yang muncul apabila kita melakukan pembelian di pasar bebas. Ini sebagai salah satu contoh. Ya saya pikir apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini sangat tepat ya karena itu dibutuhkan di saat yang kita benar-benar membutuhkan gitu. Ini menarik Pak Setia. Di satu sisi kita bisa melakukan diversifikasi dengan produser minyak ataupun BBM global begitu. Di satu sisi kita ada tantangan juga kan dengan jarak tempuh yang semakin panjang, semakin jauh, tentu ada biaya logistik juga yang semakin meningkat. Apakah ini nanti juga akan ini menjadi potensi menambah lagi beban subsidi energi kita di satu sisi dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia, di satu sisi juga adanya nanti begitu ya jarak yang tadi menimbulkan cost tersendiri begitu terhadap kebijakan energi nasional. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Setia dan juga Prof. Aryawan. Kita akan jeda kembali sebentar ya dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Aryawan Gunadi, Guru Besar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM Ditkum TNI Angkatan Darat beserta juga dengan Bapak Setia Widoda, anggota Dewan Energi Nasional. Nah, Pak Setia menarik. Kalau bicara mengenai konflik ini, potensinya apakah tadi menambah beban subsidi energi kita, kemudian ataukah kita akan melakukan penyesuaian kebijakan harga BBM nasional meskipun kita tahu pemerintah masih menahan beberapa BBM khususnya yang subsidi, kemudian ada Pertamax juga yang tidak dinaikkan ini Pak Setia. Ini kepada saya atau kepada siapa? Ya, Pak Setia. Oke. Jadi begini, kalau kita melihat dari apa yang tadi kita kemukakan atau kita diskusikan kan lebih kepada supply. Nah, tetapi yang menjadi strategi kedua daripada pemerintah tidak lupa juga dari sisi demand-nya. Nah, maka kita harus melakukan efisiensi, ya baik itu di dalam bidang transportasi dan juga industri. Itu yang perlu mendapat penyikapan yang memerlukan kesadaran daripada masyarakat. Karena kita sudah tidak bisa lagi mengkonsumsi BBM yang boros gitu ya, dan atau menggunakan tools yang boros energi sehingga tidak ada efisiensi di situ yang akhirnya akan membebani volume yang sejatinya masih disubsidi oleh pemerintah.
ya khususnya Pertalite dan juga Pertamax yang dipertahankan untuk supaya tidak ada kenaikan di sini. Nah, itu yang menurut saya perlu ada satu pemahaman yang cukup tinggi daripada masyarakat. Satu, lakukanlah budaya hidup efisien. Yang kedua, kita hindari penggunaan BBM, kendaraan BBM. Jadi misalkan mereka mempunyai kendaraan listrik ataupun juga yang hybrid, itu juga mengurangi daripada konsumsi. Ya. Begitupun pula di dalam sektor industri, ya di perlistrikan sudah jelas ya, karena ketergantungan kita dengan BBM solar untuk PLTD kita sudah jauh berkurang ya, karena kita mengganti dengan energi baru dan energi terbarukan ya untuk pembangkit listrik yang menggunakan BBM ya. Itu menurut hemat saya sudah on track gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita ke depan untuk lebih mengefisienkan kembali ya, karena apapun juga ini konsumsi dari sisi dari demand side manajemennya juga kita benahi. Ya, dari supply side-nya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mencoba mendiversifikasi daripada resources, tetapi dari demand juga harus kita perbaiki, sehingga dua ini nantinya itu akan menambah daripada ketahanan energi kita ke depan. Baik Pak Satya, ini menarik dengan kondisi tadi ya, beberapa langkah yang perlu dilakukan, begitu efisiensi penggunaan ataupun konsumsi BBM begitu yang perlu diperketat lagi. Nah, Prof Aryawan, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Apakah pemerintah akhirnya kita ya perlu menyiapkan mungkinkah langkah hukum, diplomasi perdagangan atau seperti apa untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok global tadi, Prof? Iya, artinya memang dengan adanya gangguan rantai pasok global akan punya potensi seperti misalnya kalau kontrak-kontrak multinasional, gugatan-gugatan yang berkaitan dengan force major itu bisa terjadi karena kan adanya keterlambatan pasokan. Nah, yang kedua adalah possibility tentu dengan pasokan-pasokan yang terhambat karena siklus rantai pasokan dari Iran ataupun dari beberapa negara ke Indonesia. Yang ketiga adalah kemungkinan Trump untuk menekan Xi Jinping itu juga akan dengan China itu terus eskalasinya pasti akan meningkat. Dan yang keempat adalah tentu potensi konflik ini juga akan bisa tinggi kalau misalnya pemerintah nggak betul-betul kita harus hati-hati lah menyiapkan langkah-langkah hukum yang ada. Makanya yang pertama adalah diversifikasi harus selalu dilakukan. Yang kedua adalah pemerintah juga perlu meninjau pelaku usaha itu untuk proaktif meninjau klausul kontrak yang memang sudah dilakukan. Artinya dilakukan renegosiasi kontrak-kontrak internasional. Nah, yang ketiga adalah kita juga ada beberapa kontrak-kontrak ekspor yang berdimensi global yang berkaitan dengan energi, pasokan dan sebagainya itu memang resiko gangguan yang cukup tinggi harus diformulasikan ulang. Dan yang keempat ini yang memang pengiriman komoditas baik yang berupa minyak, gas, pupuk itu bisa tertunda atau dibatalkan. Ini yang menjadi kendala sehingga perlindungan itu menjadi penting dan pemerintah harus menghimbau menurut saya dan melakukan mitigasi sehingga banyak-banyak kontrak-kontrak ekspor yang bisa dilakukan kerjasama ataupun renegosiasi ulang. Mungkin begitu. Akan berdampak tidak sih Prof kalau kita bicara mengenai konflik ini terkait dengan investasi asing khususnya begitu global di Indonesia? Iya, pasti akan pengaruh karena investasi asing ini kan jumlahnya itu kan cukup signifikan karena banyak investor asing yang kebetulan saya juga di marketplace yang wait and see melihat eskalasi global juga karena apa yang terjadi di nasional kan pasti juga inline dengan apa yang dari global. Tentu investment asing itu membutuhkan dua hal, jaminan geopolitik yang sehat dan baik. Yang kedua adalah kepastian hukum di nasionalnya. Memang kita sudah punya omnibus law, undang-undang yang pasca COVID itu sudah direform, ya kan, biodiesel, undang-undang energi dan sebagainya. Pemerintah sudah melakukan upaya, ya tinggal nanti trust dari masyarakat dan investor asing ini bisa masuk ke kita. Makanya memang pemerintah sedang mengatur ulang lah APBN, anggaran yang mana-mana yang perlu dialokasikan untuk masyarakat. Banyak itu yang diutamakan. Kebutuhan rumah tangga itu yang juga penting. Nah, ini yang makanya himbauan untuk kita hemat energi, juga hemat dalam penggunaan lain-lain. Pasti Pak Satya, Dewan Energi sudah melakukan himbauan itu bersama dengan pemerintah. Kami yakin itu. Berarti memang kita harus bersama-sama ya, bergandengan tangan semua pihak begitu ya. Di negeri dari sisi pemerintah pusat, daerah masyarakat, pelaku usaha begitu untuk bahu-membahu.
karena memang ini adalah gejolak global yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhirnya begitu ya. Kemungkinan tahun ini ataupun tahun depan juga tidak ada yang bisa menebak, mengingat eskalasinya selalu fluktuatif, naik turun begitu, dan semoga Indonesia dari sisi ketahanan energi, konsumsi rumah tangga yang masih menjadi andalan ekonomi kita masih terus tetap bisa dijaga oleh pemerintah. Baik, Pak Setia, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Prof juga terima kasih atas update dan kehadirannya di studio IDX ya. Sampai berjumpa kembali ya. Pak Satya, terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Profesor. Satya. Terima kasih Pak Satya.